Haleluya. Kami mengucap syukur Bapa. Hari ini Tuhan, kami bisa hadir dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan waktu. Bagi setiap kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Karena dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Dalam hadirat-Mu kami bertemu dengan Engkau. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kami. Mari saudara, naikkan pujian-Mu, ucapan syukur-Mu pada Tuhan. Buat semua yang Kau lakukan, buat semua kebaikan-Mu Tuhan, buat anugerah-Mu. Amin. Haleluya, haleluya. Hati kami haus akan Engkau Tuhan. Kami rindukan akan hadirat-Mu, Yesus kami sampai. Ini pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami, amin, dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini, amin, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari ini Tuhan telah adakan. Karena itu kami naikkan syukur kami Tuhan. Katakan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku, dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Yesusku, amin. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Tuhan adakan. Amin. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, amin. Buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu, sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan adakan. Syukur bagimu. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, betapa besar segala karunia-Mu Tuhan, segala kasih-Mu buat semua pertolongan-Mu, buat semua anugerah-Mu Tuhan, menjadikan kami berharga di mata-Mu. Haleluya, haleluya. Jesus, hanya ucapan syukur ya Tuhan yang kami bisa naikkan buat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi hidup kami, dan juga memberikan seluruh hidup kami sebagai penyembahan yang hidup di hadapan-Mu Tuhan. Apapun saudara saat ini keadaanmu, saya mau katakan bahwa Tuhan tetap baik bagi setiap kita. Rancangannya selalu rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang membentuk setiap kita, memproses setiap kita menjadi indah di matanya. Saat ini saudara, dalam kehidupan kita sedang diproses oleh Tuhan, karena kita adalah mempelai Kristus. Suatu saat nanti Kristus akan datang untuk menjemput kita sebagai mempelai wanita dalam dunia ini, untuk kita dijemput bersama dengan Kristus dan akan tinggal bersama-sama dengan Dia. Kita patut bersyukur saudara, Tuhan memilih setiap kita. Karena itu siapkan hati kita saat ini, biar firman Tuhan itu sungguh membentuk kehidupan kita. Dan saat ini tugas kita adalah berdoa, berjaga-jaga, melakukan setiap firman Tuhan sambil menunggu kedatangan mempelai kita, yaitu Tuhan Yesus. Ku berdoa dan berjaga
hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman. Amin. Agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Katakan, ku berdoa dan ku berjaga-jaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan seperti anak darah, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Saudara, biar pujian ini bukan hanya sekedar kita enak untuk dengar lagunya saudara, bukan hanya sekedar kita hafal dengan lirik lagunya saudara, tapi sama-sama saat ini pernyataan bagi setiap kita kepada Tuhan bahwa Tuhan, kami mau untuk berdoa, berjaga-jaga sambil menunggu tanda-tanda akhir zaman, sambil menunggu kedatangan Tuhan. Dan setiap kita hendaknya kita bisa menjadi seperti gadis-gadis yang bijaksana saudara, yang menunggu mempelai pria datang sambil mempersiapkan diri kita, hidup kita di hadapan Tuhan semakin layak dan berkenan di hadapannya. Mari katakan pujian ini sekali lagi dari awal. Ku berdoa dan berjaga. Ku berdoa dan berjaga-jaga, hadapi tanda akhir zaman, agar ku kuat dan ku melihat mujizat semakin kau nyatakan. Seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba.
seperti anak darah, amin, yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Seperti anak darah yang bijaksana, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia bagimu Raja, di saat hari Tuhan. Sekali lagi katakan, seperti anak darah yang bijaksana, layak menyambut pengantinnya. Ku mau siap sedia, amin, bagimu Raja, di saat hari Tuhan tiba. Di saat hari Tuhan tiba, berdoa dan berjaga-jaga. Kami mau berjaga-jaga dan terus berdoa, menantikan kedatangan-Mu ya Tuhan, mempelai kami. Betapa kami mencintai Engkau Tuhan, betapa kami merindukan Engkau ya Tuhan. Ya saudara, dalam Matius 25 dimulai dari ayat yang pertama berkata demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saya percaya saudara, setiap kita pasti pernah mendengarkan firman Tuhan ini, yaitu firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kerajaan sorga itu berbicara sama seperti sebuah pernikahan yang akan terjadi di suatu waktu. Siapakah mempelainya? Mempelainya adalah kita dan Tuhan kita. Diumpamakan kalau saya dan saudara adalah mempelai wanita yang sedang menunggu mempelai prianya. Siapa? Yaitu Tuhan Yesus. Karena satu saat nanti Ia akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput setiap kita saudara. Dan dikatakan bahwa kita adalah mempelainya Tuhan. Di dalam perumpamaan ini saudara, jelas sekali terlihat bahwa ada 10 gadis yang sedang menunggu mempelai prianya. Pada kebudayaan waktu itu saudara, pada waktu seorang gadis itu akan menikah dengan seorang pria, dengan kekasihnya, dengan calon suaminya, maka biasanya saudara, mempelai pria, calon suaminya itu akan menjemput calon mempelai wanita ke rumahnya. Dan di saat itulah tugas daripada mempelai wanita adalah berjaga-jaga, menunggu, bersiap-siap saudara. Karena satu waktu nanti mempelai pria akan datang menjemput dia untuk masuk kepada perjamuan pernikahan, untuk mereka diberkati dan disahkan menjadi suami istri saudara. Nah saudara, kita melihat di dalam ayat ini saudara, ternyata 5 gadis yang bodoh ini dia tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Sehingga pada waktu mereka sedang menunggu mempelai prianya datang,
di tengah waktu saudara, mereka kehabisan minyak. Dan mereka lampunya saudara hampir padam. Sedangkan 5 gadis yang bijaksana ini, mereka memiliki persediaan minyak. Minyak ini berbicara tentang apa saudara? Minyak ini berbicara tentang karakter saudara. Mengapa saya sebut sebagai karakter? Kita lihat, minyak sebelum menjadi minyak, ia harus mengalami proses yang cukup panjang saudara untuk sampai bisa menjadi minyak. Di dalam cerita ini, minyaknya adalah minyak zaitun, dan itu terbuat dari buah zaitun saudara. Sebelum buah zaitun itu menjadi minyak, ia harus mengalami proses yang begitu panjang dan cukup menyakitkan. Harus diperas saudara, sampai akhirnya dia bisa mengeluarkan minyak yang murni, bisa dipakai untuk menerangi lampu para gadis ini saudara, bisa menerangi tempat yang gelap saudara. Nah saudara, minyak ini berbicara tentang karakter. Kita sebagai mempelainya Tuhan saudara, sudah seharusnya kita mempersiapkan hidup kita, karakter kita, yang akan kita bawa saudara pada waktu kita bertemu dengan mempelai kita yang sesungguhnya, itu Tuhan Yesus Kristus. Namun sayang sekali, untuk gadis-gadis yang bodoh ini, mereka tidak preparation, tidak memiliki persiapan yang matang, sehingga kita bisa lihat di cerita selanjutnya saudara nanti, bahwa mereka 5 gadis bodoh ini, mereka tidak jadi untuk masuk ke perjamuan kawin. Ayat yang kelima saudara berkata demikian, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ada hal yang menarik di ayat yang kelima saudara. Dikatakan karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Berarti yang tertidur ini bukan hanya gadis-gadis yang bodoh saja saudara, tetapi gadis-gadis yang bijaksana juga. Nah saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, kadangkala ada masa di mana kita ini menjadi lelah, menjadi mengantuk secara rohani. Karena apa? Mungkin kita menunggu Tuhan, tapi Tuhan belum kunjung datang juga. Firman Tuhan tentang akhir zaman dari dulu pun sudah digencarkan, sudah diberitakan. Tetapi mungkin karena problematika kehidupan kita yang kita hadapi saudara, makin lama makin berat, umur kita pun makin bertambah. Bahkan setiap khotbah-khotbah, setiap kejadian-kejadian hidup kita sudah kita alami, berbagai musim kehidupan kita lewati dalam hidup ini. Dan kita mulai menjadi lemah saudara, kita mulai menjadi lelah, dan bisa saja kita tidur secara rohani. Tetapi saudara, dalam ayat ini, hal ini yang perlu kita lakukan. Pada waktu kita tahu tanda-tandanya, mempelai itu akan datang. Dikatakan, mempelai datang, songsonglah dia. Walaupun saudara kita pernah mengalami kelelahan, tidur secara rohani, tetapi saudara jangan biarkan hidupmu, kerohanianmu itu terus-menerus tertidur. Kita harus cepat sadar. Kita harus segera bangun saudara, segera wake up saudara, bahwa kita harus berjaga-jaga dalam kehidupan ini. Sama seperti lagu yang tadi kita bawakan saudara. Ku berdoa dan ku berjaga-jaga untuk menghadapi akhir zaman. Dan saat ini saya dan saudara sudah berada di akhir zaman saudara, dan tidak main-main. Karena tanda-tandanya sudah semakin nyata. Banyak tanda-tanda di dalam Alkitab yang sudah digenapi saudara. Hanya tinggal menunggu saat dan waktunya saja. Tuhan datang, maka ia akan datang. Tapi perlu kita ketahui bahwa tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini yang benar-benar tahu kapan Tuhan itu datang, kapan mempelai kita yang sesungguhnya itu akan datang. Tetapi tugas kita sebagai calon mempelai Kristus saudara, kita harus terus berjaga-jaga. Sama seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, ia berjaga-jaga. Sehingga pada waktu mempelai itu datang, entah waktunya kapan, ia sudah siap sedia. Dan ia langsung masuk ke perjamuan kawin bersama dengan mempelai prianya saudara.
Saya pernah punya pengalaman, saudara, pada waktu dulu saya masuk perkuliahan. Sebelum masuk kuliah, saudara, saya harus mengalami yang namanya ospek, masa orientasi mahasiswa, saudara. Dan itu berlangsung selama 5 hari. Saya ingat, saudara, pada waktu itu selama 5 hari penuh kegiatan itu begitu banyak sekali. Dimulai dari 4:30 pagi sampai jam 11 malam, saudara. Berbagai macam sesi, berbagai macam kegiatan dilakukan bagi calon mahasiswa yang baru, termasuk saya mengikutinya, saudara. Nah, saudara, pada satu waktu di hari kedua itu saya mengikuti satu sesi, dan karena, saudara, badan saya sudah mulai lelah, sudah mulai letih, saudara, maka saya ini mengalami rasa ngantuk yang luar biasa. Dan saya melihat pada waktu sesi dimulai itu, saudara, teman-teman saya di kiri dan kanan, mereka sudah mulai tertidur, saudara. Mereka sudah mulai mengantuk, saudara. Dan ini berbahaya, karena kita semua ini diawasi. Kalau sampai ada yang ngantuk, kelihatan tertidur, maka, saudara, setelah sesi itu pasti akan ada hukuman menanti. Namun saat itu, saudara, saya bertekad di dalam hati saya bahwa iya, memang saya ngantuk, saya lelah, tapi saya mau bertahan supaya saya ini tidak dihukum, saudara. Dan saya percaya waktu ini, waktu ospek ini ada jangka waktunya. Ini baru hari kedua. Nanti setelah hari kelima, maka semuanya itu akan berakhir, saudara. Dan saya bisa beristirahat dengan baik, bisa puas-puasin tidur, saudara. Dan karena saya memiliki konsep pemikiran seperti itu, maka saya bisa bertahan. Setengah mati memang setengah mati, saudara. Untuk menjaga mata ini jangan sampai menutup mata, saudara, karena sangat ngantuk, sangat lelah sekali. Tapi akhirnya puji Tuhan saya bisa lalui itu semua. Nah, saudara, saat ini mungkin kita sedang bertahan dalam kehidupan ini dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan saya harus begini? Tuhan, sampai kapan saya mengalami penderitaan, permasalahan yang harus saya hadapi dalam hidup saya? Saudara, saya mau katakan bahwa tetap bertahan. Ingat, semua ada waktunya. Mungkin saat ini belum, tetapi pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan untuk kita bisa mampu jalani kehidupan kita, saudara, saya percaya Tuhan akan mampukan kita bertahan, saudara, sedikit lagi. Dan satu waktu nanti semuanya akan selesai. Kita bertemu dengan Tuhan, saudara, dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan kita sedang berjaga-jaga, sedang mengawasi kehidupan kita. Jangan sampai pada waktu Tuhan datang itu, saudara, kita sedang tertidur. Karena itu berjaga-jagalah selalu, saudara, sebelum Tuhan Yesus datang. Ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu, Tuhan. Katakan, ku sanjung Engkau, Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau
Imam besar agung, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, oh yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku sanjung Engkau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, amin. Sebab Engkau Imam besar agung, ku sanjung. Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembahmu Tuhan. Oh, dan kami datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Dan kami mau datang, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Kami datang Tuhan untuk menyembah Engkau Yesus, Imam besar agung kami, penguasa hidup kami, oh pemimpin hidup kami untuk selama-lamanya. Kami pujikan, kami muliakan Engkau, kami sanjung Engkau, oh Yesus, oh Yesus. Haleluya, haleluya. Bagiku Jesus, amin. Katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, dimuliakan,
ditinggikan. Amin. Yesus Tuhan. Amin. Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dalam ayat yang ke-8, saudara, berkata demikian. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, 5 gadis yang bodoh ini, mereka ini tidak pikir panjang. Pada waktu hendak menunggu mempelai prianya, dipikir mungkin singkat, paling mempelai prianya sebentar lagi datang. Namun ternyata mempelai prianya itu tidak kunjung datang. Dan pada waktu sudah mau datang, saudara, mereka kehabisan minyak, sehingga lampunya itu akan padam, saudara. Sedangkan gadis-gadis bijaksana ini, mereka siap sedia. Mereka membawa minyak itu sehingga pelita mereka tetap menyala. Saudara, ini maksudnya apa? Jadilah anak Tuhan yang tidak selalu meminta pertolongan ataupun mengharapkan pertolongan orang lain. Jangan sampai kita menjadi gadis-gadis yang bodoh ini. Gampanglah, nanti kalau kesusahan saya tinggal minta tolong teman saya. Gampanglah, saya masih punya keluarga. Gampanglah, saya masih punya ini, masih punya itu. Gampanglah, kalau saya kesulitan, saya tinggal taruh status aja di WhatsApp saya mungkin, atau di story saya mungkin. Nanti orang baca, maka orang akan menolong saya. Saudara, marilah bersama-sama saat ini sebagai mempelai Kristus, saudara. Janganlah kita memiliki mental yang selalu mau ditolong, tapi milikilah mental yang selalu mau menolong orang lain. Jangan memiliki mental untuk selalu diberi dan diberi, tapi milikilah mental untuk bisa memberi, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meminta, saudara, tapi dia selalu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Bahkan nyawanya, hidupnya, dia berikan sepenuhnya hanya untuk kita, saudara. Dan kita patut meneladani hal ini. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang suka memberi, yang suka memberikan kasih, suka memberikan apa saja, saudara, kepada setiap orang yang membutuhkan. Memberi itu bukan berarti harus memberi banyak, saudara. Karena memberi itu tidak ada tolok ukurnya. Yang penting kita bisa memberi, membantu orang lain. Jangan selalu mengharapkan bantuan, saudara. Dan sebagai anak-anak Tuhan juga, saudara, jangan pernah meremehkan hal-hal kecil. Jangan pernah berkompromi dengan dosa-dosa yang mungkin kelihatannya kecil, saudara. Selalu ingat, orang itu akan tersandung bukan karena batu yang besar, tapi karena batu yang kecil, saudara. Kalau kita sedang jalan kaki, lalu kaki kita terantuk batu kecil, itu rasanya sakit sekali, saudara. Nah, karena itu, saudara,
marilah setiap kita mau take it seriously saudara, dalam segala hal. Jangan kompromi. Tidak ada yang lihat ini, nggak apa-apalah. Justru hal-hal kecil itu akan membuat kehidupan kita menjadi tidak benar, menjadi hancur saudara. Jangan biarkan hal itu terjadi. Sama seperti gadis-gadis yang bijaksana ini, walaupun minyak persediaan itu adalah hal yang kecil gitu saudara, tapi mereka benar-benar memikirkan hal itu dan ternyata berguna bagi mereka sendiri untuk keselamatan mereka sendiri saudara. Menyongsong mempelai prianya. Dan kembali lagi saudara, keselamatan itu adalah milik masing-masing pribadi setiap kita. Memang kita sudah diselamatkan, memang kita sudah diampuni, tapi kita perlu mengerjakan keselamatan kita secara pribadi saudara. Ayat yang ke-10 saudara. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Ini gadis-gadis yang bodoh saudara yang tadi membeli minyak. Dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Saudara, saya mau katakan, anugerah Tuhan itu memang melimpah dalam kehidupan setiap kita. Tetapi perlu diingat, anugerah Tuhan itu juga punya jangka waktu saudara. Sama seperti cerita daripada gadis-gadis bijaksana dan bodoh ini saudara. Pada waktu gadis-gadis yang bodoh ini membeli minyak, ternyata di situ mempelai datang. Dan akhirnya apa saudara? Mereka tidak memiliki kesempatan untuk bisa bersanding dan masuk ke perjamuan kawin karena pintu telah ditutup. Dan saudara, saat ini mumpung kehidupan kita masih memiliki waktu, masih memiliki anugerah dari Tuhan. Sebelum anugerah itu akan berakhir saudara, kita mau mempergunakan kehidupan kita dengan baik, mempersiapkan diri kita sedemikian rupa untuk menjadi mempelai Kristus. Sama seperti saya pada waktu menjelang hari pernikahan saya saudara, untuk bertemu dan disatukan dengan istri saya saudara, maka saya harus mempersiapkan diri saya dengan begitu rupa. Begitu pula dengan istri saya saat itu saudara. Dia harus mempersiapkan dirinya begitu rupa saudara, agar terlihat cantik, terlihat anggun dalam segala hal, sehingga pada waktu mempelai pria yaitu saya datang, mempelai wanitanya sudah siap saudara untuk diberkati di depan altar dan hidup bersama-sama selama-lamanya. Dan saya rindu setiap kita menjadi mempelai-mempelai Kristus saudara, yang selalu siap sedia kapanpun Tuhan mempelai itu akan datang. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau berikan lewat hamba-Mu Tuhan pada hari ini. Kami mengerti Tuhan bahwa saat-saat ini adalah saat-saat yang penting, saat-saat yang luar biasa, yang begitu dekat akan kedatangan-Mu Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau berkomitmen untuk menjadi seperti 5 gadis yang bijaksana, bukan seperti 5 gadis yang bodoh. Kami tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan anugerah Tuhan yang luar biasa pada hari ini, pada saat ini Tuhan. Kami tidak mau hidup secara sembarangan. Kami mau terus hidup setia dan taat di dalam proses penantian ini Tuhan. Kami mau sabar menanti Engkau, menanti kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput kami Tuhan. Dan ketika Engkau menjemput kami, Engkau dapati kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, mulai dari saat ini. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau mengubah karakter kami menjadi karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan,
Roh Kudus bimbing kami, tuntun kami, agar kami tidak terlena, agar kami tidak jatuh ke dalam pencobaan, agar kami bisa kuat Tuhan menghadapi pencobaan dan ujian di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kami mau Tuhan untuk taat dan setia, dan kami mau mendandani manusia roh kami, sehingga kami menjadi mempelai wanita-Mu yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan pada hari ini, untuk firman Tuhan yang begitu luar biasa. Kami mau tanamkan di dalam hati kami mau merenungkannya, dan kami mau mengerjakannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, kami mau taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu.